Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Tuhan. Sekali lagi shalom. Saat ini kita mau mengangkat hati kita mau arahkan hati kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setia Tuhan, lawatan Tuhan dalam hidup kami di sepanjang hari ini, dan khususnya Tuhan di siang hari ini ya Bapa. Tuhan persatukan kami, Tuhan pertemuan kami ya Tuhan Yesus di gereja ini. Tuhan Yesus, bawa kami untuk lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami undang Roh-Mu, kami undang Engkau ya Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kami. Kami mau lebih lagi untuk memuji-Mu, kami mau lebih lagi untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Bawa kami untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mengangkat puji-pujian kami. Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bila Tuhan Yesus, ibadah kami ini Tuhan Yesus itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri, kita mau mengangkat pujian kita. Haleluya.
hari Bapak Ibu Saudara, mari datang dengan ekspektasi yang tinggi hari ini Bapak Ibu Saudara. Aku percaya Tuhan sudah hadir di tempat ini lebih dahulu Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan lagi kangen sama kita semua di tempat ini. So mari bawa penyembahanmu, mari bawa rasa syukurmu, mari sama-sama tinggikan dia hari ini, amin. Mari sama-sama sembah dia Bapak Ibu Saudara, sama-sama sembah dia, sembah dia. Tuhan, kami buka hati kami Tuhan Yesus, supaya Kau bisa masuk ke dalam hati kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Kau mau ngomong banyak sama setiap kami Tuhan Yesus, tentang hati Tuhan Yesus. Tuhan berbicara yang banyak Tuhan Yesus. Mari sembah Dia, mari tinggikan nama Dia hari ini. Oh haleluya, ini kami Tuhan, ini sedang menyembahmu Bapa. Bawa kami Tuhan, berbicara hari ajakku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Bawaku berjalan di lembah yang gelap, dan jiwaku siap Kau besertaku. Bapak Ibu Saudara, dengan iman selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu.
Aku ikhlas.
silent mighty. Terima kasih Engkau berkata Engkau ada di sini Bapa. In my reason join me up of my Jesus silent mighty. Terima kasih Engkau berkata Engkau akan melakukan sesuatu dengan firman-Mu Bapa. You I make other way to be can decide and I behind you be sick. Terima kasih karena hadirat-Mu pasti memberkati mereka. Bahwa kami masuk dalam firman-Mu siang ini. Buat firman-Mu berbicara bagi kami. Buat firman-Mu mengajar kami. Buat firman-Mu mengoreksi kami. Tapi buat firman-Mu memberikan terobosan dan memberkati kami siang ini Bapa. Pengurapan dari Allah yang Maha Tinggi turun memenuhi setiap kami. Karena pengurapan ini akan mengajar kami tentang segala sesuatu yang Bapak sampaikan siang ini bagi kami. Kami memilih seperti Maria, duduk di kaki-Mu Yesus mendengarkan suara-Mu, supaya kami dapat mengambil yang terbaik, yang tidak akan pernah diambil daripada kami. Berikan kami telinga seorang murid untuk mendengar suara-Mu Bapa. Dan berikan kami hati seorang hamba untuk siap melakukan bagian firman-Mu hari ini. Ambil alih pemberitaan firman ini Roh Kudus. Komunikasikan firman ini juga dengan bahasa yang sederhana melalui hamba-Mu Roh Kudus. Agar ketika firman ini dilepaskan, firman ini akan sungguh-sungguh dipahami. Firman ini akan tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya berkata amin. Terima kasih buat worship leader, singer, dan pemain musik yang sudah membawa kita dalam hadirat Tuhan. Berikan kemuliaan dulu sahabat. Kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Ada di belakang saya ya? Ya. 1, 2, 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Dan kata firman Tuhan, lebih berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita Yesaya 44 ayat 3 ini Tuhan beri buat sesi 1. Dan tema khotbah saya hari ini saya beri judul intervensi Tuhan. Katakan intervensi Tuhan. Sekali lagi intervensi Tuhan. Sekarang intervensi sama dia. Ya, oke. Kata intervensi saya mau bahas dulu sederhana buat saudara. Itu adalah campur tangan Tuhan yang tidak kita duga. Jadi kalau saya mau bahas soal gereja ini, contoh. Gereja ini misalnya dapat tempat ini dan gereja ini pengen tempat yang gede banget tapi belum dapat. Tuhan bilang kayaknya aku harus intervensi gereja ini. Cara intervensinya tuh gini gayanya, saya kasih tahu ya. Jadi gereja ini dengan timnya udah ada, gembala-gembalanya dia kan langsung digeserin Tuhan. Setelah kamu mundur, lalu aku yang akan melakukan. Keren gak? Berikan dulu kemuliaan sama Tuhan. Jadi Tuhan intervensi itu kita setuju dan tidak setuju, tapi Tuhan mau lakukan. Karena Tuhan tahu kita butuh itu. Oke? Iya, untuk sesi pagi ini saya punya 4 poin. Bagaimana Allah melakukan intervensi kepada umatnya. Nah, kalau Tuhan mau melakukan intervensi, pasti ada kasus. Katakan kasus. Katakan kasus. Jadi, kalau nggak ada kasus, nggak usah minta Allah intervensi. Halo?
bersyukur ada kasus, bersyukur ada masalah, bersyukur ada problem, bersyukur ada tantangan. Karena di titik itu Allah akan melakukan intervensi terhadap kita. Ya, kita mau lihat yang pertama. Yang pertama Tuhan bilang gini, aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Tanah yang haus itu bicara tentang orang yang rohnya lapar dan haus akan Tuhan. Jadi tanah ini butuh air. Tapi Allah gak tunggu saudara dan saya waktu lapar dan haus di bagian poin 1 ini. Dia gak tunggu kita pergi cari air lalu minum sebanyak-banyaknya. No. Tapi Allah bilang aku akan mencurahkan air. Give. Bagi yang lapar dan haus. Daud bilang di Mazmur 63 dan Mazmur 42, gak usah buka. Daud bilang, hatiku lapar, jiwaku haus dan lapar akan Tuhan. Haus akan Tuhan seperti rusa yang merindukan air. Oke? Roh yang lapar dan haus. Tuhan bilang dia akan intervensi orang-orang yang seperti itu. Yang sedang mengalami kehausan akan dia. Yang rohnya lapar dan haus akan Tuhan. Dan harus datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memuaskan dia dengan aliran-aliran air Roh Kudus. Jadi orang kalau haus itu gejalanya kering. Oke? Leher kering, wajah kering, tidak bersemangat. Oke? Ini baru haus rohani ya. Allah bilang dia akan memberi air. Give, dia berikan air. Artinya gini. Waktu dia ngasih air, kita punya kehausan itu akan dipuaskan. Oke? Poin 1 ini mau bilang buat saudara dan saya gini. Musim yang ada di dalam Yesaya 44 ayat 3, itu adalah musim kering. Katakan musim kering. Tadi lagunya bagus tuh. Kalau kita punya musim gak lagi bagus tuh, kita akan terjaga di tangan Tuhan. Keren gak? Itu Tuhan intervensi. Oke? Jadi waktu kita haus itu berarti kita sedang mengalami kekeringan rohani. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang akan memberikan kita air. Tuhan mulai dengan rohani terlebih dahulu. Saya katakan buat saudara. Waktu Tuhan mengintervensi saudara dan saya, dia akan mulai dengan roh kita terlebih dahulu. Poin yang kedua. Poin yang kedua dia bilang gini. Aku akan memberikan, jadi dia mencurahkan yang kedua, hujan lebat di atas tempat yang kering. Kalau dalam terjemahan asli lebih keren loh. Dia bilang dia akan berikan banjir air ke tempat yang kering. Poin 2 ini bukan saja kekeringan rohani di poin 1, tapi di sini dibilang secara jasmani, secara jiwa, plus secara finansial. Kalau finansial langsung telinganya kebuka. Allah mulai dengan poin 1 adalah dia memberikan air bagi roh kita. Kalau roh kita segar akan terjadi di poin yang kedua, dia intervensi kita. Dia akan kasih banjir besar, air yang banyak, air yang berlimpah. Dan akan memenuhi semua yang kering dalam hidup kita. Pelayanan yang kering, keluarga yang mengalami kekeringan, kekeringan kasih, keuangan yang kering. Dia bilang dia tidak beri yang cukup, tapi mencurahkan tuh diguyur banyak banget. Oke, paham sampai di sini? Jadi kalau ada kasus baru ada intervensi. Hello. Mau Allah intervensi? Bersedia menghadapi kasus. Oke? Jadi kalau kasus datang, langsung saudara mulai mikir positif. Sebentar lagi Allah akan intervensi. Hello. Jangan pakai kekuatan kita. Oke? Jadi dia mencurahkan hujan lebat, air yang sangat berlimpah. Artinya kelimpahan itu tuh meluber.
Di poin 2 ini keren. Sampai saudara dan saya bisa menjadi berkat bagi yang lain. Jadi air yang dicurahkan di poin yang kedua dalam kekeringan, itu Allah akan buat kita bukan seperti pohon yang subur saja, tapi kita akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Melalui kita, orang akan dipuaskan oleh Tuhan. Orang akan mengalami banyak jalan keluar dari kekeringan itu. Saudara tahu perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur? Alkitab bilang, Yesus bilang kepada dia, kalau dia percaya kepada Yesus, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup yang menuju sampai kekekalan. Makanya waktu dia pergi ke kota dan dia beritakan tentang Yesus, semua orang percaya dan datang kepada Yesus. Keren gak? Air yang tercurah bagi perempuan itu waktu dia ngomong dengan Yesus, itu membuat dia seperti sungai. Dan kemudian dia berkata kepada orang-orang lain seperti aliran air itu mengalir kepada mereka. Sampai sini saudara paham? Lalu orang-orang datang, Alkitab bilang mereka datang banyak sekali kepada Yesus. Dan Yesus menginap beberapa hari lagi di Samaria gara-gara itu. Tuhan sedang bilang di poin yang kedua gini. Tuhan tidak saja hanya mau memberikan saudara dan saya kelimpahan di dalam kekeringan. Tapi Tuhan mau menyiapkan kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di dalam kekeringan. Berikan kemuliaan dong sama Tuhan. Tuhan sedang tidak hanya memberkati kita dengan kelimpahan air itu, berkat itu. Tapi Tuhan bilang dia menyiapkan kita untuk kita menjadi duta berkat. Agen berkat, katakan agen berkat. Agen berkat. Jangan hanya agen properti. Agen berkat. Mana kita ada, di sana ada berkat yang bisa mengalir bagi orang lain. Yang ketiga dia bilang gini, dan aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Ini lebih luas. Saudara tahu yang pertama dia bilang, bagi kita yang haus, person, pribadi, oke? Tapi yang kedua, dia mencurahkan lebih banyak lagi supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Keren? Tapi yang ketiga dia bilang gini, aku akan mencurahkan rohku, ini aliran roh kudus, tetap roh kudus itu simbolnya air, ke atas keturunanmu. Banyak atau sedikit? Mau saudara punya keturunan beribu-ribu ke bawah lagi, tetap akan dapat ini. Keren gak? Unlimited. Kalau yang kedua banjir airnya, kelimpahan. Kalau yang pertama dia beri untuk memuaskan, pasti puas. Tapi yang ketiga dia bilang mengalir sampai kepada keturunan kita. Jadi kekeringan apapun yang kita alami dan Allah intervensi ini akan berlaku sampai kepada keturunan kita selanjutnya. Keren gak? Abraham diberkati. Waktu musim kering Abraham berkati. Ishak waktu musim kering Ishak diberkati menuai 100 kali lipat. Yakub juga sama turun, Yusuf juga sama. Itu maksudnya. Saudara paham sampai di sini? Karena Allah melakukan intervensi di tengah musim yang tidak mendukung. Terus ada kasus dulu musim kering. Hello? Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Turun terus sampai keturunan selanjutnya. Sampai saudara dan saya. Kita masih dapat intervensi dari Tuhan di saat musim kering terjadi. Oke? Dan Tuhan mau bilang hari ini di poin yang ketiga. Waktu rohnya tercurah atas saudara dan saya. Ada karunia Roh Kudus yang bergerak di dalam kita. Sehingga dia bisa memakai kita untuk membalikan keadaan. Dari yang kering bisa menjadi berkelimpahan. Dari yang surplus. Halo? Dari yang tidak ada menjadi ada. Karena Allah melakukan intervensi di dalam kehidupan umatnya. Yang paling terakhir tapi belum tutup. Yang keempat, poin yang keempat yang Allah lakukan waktu terjadi musim kering dalam kehidupan umat Tuhan adalah dia bilang dia akan mencurahkan berkat Tuhan
ke atas anak cucu. Saudara tahu, saya lihat ini dalam terjemahan asli. Ini bukan berkat rohani saja, tapi berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat finansial. Ada 4 berkat di sini. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat kesehatan, dan berkat finansial. Blessing yang menarik blessing yang lain. Saudara tahu nggak? Berkat ini nih kayak magnet. Katakan magnet. Saudara kebayang kalau berkat itu kayak magnet? Jadi waktu berkat itu ada di atas kita, waktu Allah mencurahkan yang poin 4 ini, berkat ini akan menarik berkat yang lain datang kepada kita tanpa kita minta. Dan kemudian Tuhan membuat kekeringan yang dialami oleh umat Tuhan di dalam Yesaya 44 berubah menjadi kelimpahan. Berubah menjadi kelimpahan. Saya mau bawa saudara di bagian terakhir dari firman ini. Kata tanah yang tadi Allah berikan air, itu juga berlaku bagi tanah saudara dan saya. Tanah rohani, tanah yang adalah ladang pelayananmu, hello. Tanah yang adalah ladang bisnis dan pekerjaanmu. Gak peduli musimmu lagi musim kering. Gak peduli dunia berkata sedang terjadi musim krisis. Tapi waktu Allah intervensi, Allah akan melakukan 4 poin ini. Allah akan memberikan air bagi kita dan kita akan puas. Allah akan memberikan banjir kelimpahan dan semua yang kita alami akan menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, Allah akan memberikan rohnya dengan karunia-Nya. Sehingga apa yang kita alami kita akan bisa melakukan hal-hal yang membalikan keadaan. Tapi yang keempat, dia bilang berkat yang dia lepaskan itu akan menarik berkat yang lain datang. Satu ayat terakhir saya bilang buat saudara sebelum saya tutup. Ada ayat Alkitab bilang gini, berkat ada di atas kepala orang benar. Berkat itu dalam terjemahan asli sama di dalam Yesaya 44 ayat 3, keren gak? Itu bukan berkat yang ditaruh lalu kita terima, oke, no. Tapi berkat itu kayak magnet, berkat yang aktif. Katakan berkat yang aktif. Yang ada di atas kepalaku. Yang menarik berkat yang lain datang kepadaku. Jadi bagian ini Tuhan mau bilang buat saudara dan saya. Waktu krisis datang, Tuhan akan melakukan intervensi dalam hidup kita. Dan intervensinya tuh total. Saya katakan total. Tadi saya bilang, jadi kalau saudara lagi pelayanan gak bisa bikin apa-apa, Tuhan singkirkan saudara lalu dia mulai melakukan bagian dia. Biar aku yang lakukan, keren gak? Sambil kita lihat, jadi intervensi Tuhan tuh gini. Waktu dia ambil alih, dia campur tangan, kita disuruh lihat bagaimana dia melakukannya, keren gak? Kita disuruh menyaksikan bagaimana dia mendemonstrasikan intervensinya dalam kehidupan kita. Dan kita pasti akan berkata, wow, wow, wow. Saya benar-benar mau tutup. Saudara buka ayat itu terakhir. Ada satu kata-kata Tuhan yang luar biasa. Saya yakin saudara nggak tahu kok. Yesaya 44 ayat 3. Yesaya 44 ayat 1, 2. Ada yang bisa bantu saya baca ayat 1 dan 2? Ya, coba. Ada yang bantu saya baca? Satu orang? Dengan kencang? Yes. Ya. Yes, perhatikan ada satu kata. Yes, Yurun. Tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Mau saya kasih tahu. Dari tadi Tuhan bilang ini, hambaku, orang yang kupilih, dan yang terakhir Tuhan bilang, hai Yesyurun. Dalam bahasa Ibrani, Yesyurun itu adalah orang yang jujur dan tulus. Katakan tulus, katakan jujur.
Tapi dalam bahasa Ibrani lebih dalam lagi tuh Tuhan lagi bilang gini, itu panggilan sayangnya Tuhan kepada umat Tuhan. Hei sayangku, aku akan intervensi kamu di tengah musim yang kering. Jadi Tuhan lagi bilang, kamu tenang itu aja. Aku yang akan melakukan. Ini panggilan kesayangan Tuhan bagi umat Tuhan yang punya hubungan yang baik dengan kehidupan, etika, attitude yang luar biasa. Dan mereka akan mengalami intervensi Tuhan. Ingat, Yesyurun ini adalah orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Punya koneksi yang baik dengan Tuhan. Gak macam-macam. Dan di titik kekeringan Tuhan pasti akan melakukan intervensi dalam hidupnya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Amin. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku.